Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Gimana nih kabarnya Kang Teteh? Semoga kita semua dalam keadaan selalu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Teteh semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton kegiatan belajar bareng kali ini dalam kegiatan Exam Study Preparation atau Extension dengan tema Make Smart Move in Study and Exam. Kegiatan Extension merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang akuntansi serta membantu Akang Teteh semua dalam mempersiapkan ujian nantinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Resita Amanda sebagai fasilitator dalam kegiatan kali ini, serta saya ditemani oleh teman saya yaitu Teh Gladys Julien. Halo Teh Gladys. Halo Kang Teh. Oke, Teh Gladys juga akan menjadi fasilitator dalam kegiatan berbagi. Nah, kegiatan belajar bareng kali ini kita akan mengupas tuntas materi soal ujian UAS tahun lalu yang sudah keluar tahun lalu, di mana terdiri dari 4 soal. Nah, jadi sistemnya soal pertama dan soal kedua itu akan dibahas oleh saya, dan soal ketiga dan akan dibahas oleh Teh Gladys. Jika Akang Teteh memiliki pertanyaan atau ada yang kurang dipahami dalam pembahasan soal kali ini, Akang Teteh bisa menghubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi video kali ini. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Saya izin share screen ya. Oke, oke. Saya akan membahas soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, di sini. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan soalnya terlebih dulu. Oke, ini soalnya soal UAS tahun kemarin. Itu ada soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Di mana soal ini akan diberikan nanti setelah sekaligus dengan link videonya. Oke, kita mulai di soal pertama dulu ya. Ini soalnya sudah saya masukkan ke Excel, di mana kita langsung aja. Pada tanggal 20 April 2018, gudang persediaan, oke, dari sini kita sudah tahu ada keywordnya yaitu tentang persediaan. Kita highlight dulu. Gudang persediaan Ernest mengalami kebakaran dan menghanguskan sebagian besar persediaannya. Setelah perusahaan melakukan pembenahan akibat kebakaran, ditemukan persediaan yang masih utuh. Temukan persediaan yang masih utuh, yaitu 75.000 dolar. Ini dalam dolar. Ernest ingin mengetahui kerugian yang dialaminya dan berdasarkan data yang ada berikut ini, hitunglah besarnya kerugian atas persediaan yang terbakar dengan metode laba kotor. Oke, dengan metode laba kotor. Kita highlight lagi. Berdasarkan data periode lalu, persentase laba kotor perusahaan adalah 25% dari penjualan bersih. Jadi persentase laba kotor adalah 25% dari penjualan bersih. Oke, terus juga di sini ada informasi tambahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan jawabannya, kita akan mereview ulang materi yang sudah dipelajari di kelas tentang persediaan ini. Nah, yang pertama itu, apa sih persediaan itu? Apa itu persediaan? Oke, jadi persediaan merupakan kelompok aset lancar yang terdiri dari barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk dijual kembali. Jadi, keywordnya di sini adalah diperoleh untuk dijual kembali. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, perusahaan membeli 20 komputer. Nah, itu tuh 20 komputer itu masuk ke persediaan atau masuk ke mana? Jadi itu tuh tergantung komputernya itu.
tujuan perusahaan membeli komputer tersebut, apakah untuk dijual? Jika untuk dijual, maka komputer tersebut bisa dikategorikan sebagai persediaan barang dagang. Kalau misalkan perusahaan membeli komputer untuk tujuan disimpan, takut sewaktu-waktu ada komputer yang rusak, itu komputer tersebut masuknya adalah ke peralatan. Jadi tidak semua barang yang dibeli perusahaan dalam kuantitas yang banyak itu kita sebut sebagai persediaan, itu belum tentu. Kita menentukan persediaannya itu dari kita melihat tujuan perusahaan eh, memperoleh barang tersebut untuk dijual atau untuk dijadikan peralatan saja. Gitu. Lalu kita akan membahas di materi persediaan ini ada yang namanya metode pencatatan pencatatan persediaan. Teman-teman udah tahu pasti ya metode pencatatan persediaan itu ada periodik, dan perpetual. Di mana periodik ini mencatat persediaan barang di akhir periode dengan melihat fisiknya secara langsung di gudang, sedangkan kalau perpetual ini mencatat persediaan setiap barang tersebut masuk ataupun keluar. Setiap terjadi transaksi pembelian ataupun penjualan, langsung tuh dicatat persediaan barangnya keluar atau masuk, berkurang atau bertambah. Lalu ada metode perhitungan persediaan. Itu ada metode apa aja? Ada metode 4 serangkai. Yang pertama itu ada FIFO, terus ada LIFO, ada average, ada identifikasi khusus. Nah, ini yang kita maksud dengan 4 serangkai. Karena di mana materi persediaan, pasti metode perhitungan persediaan ini ada keempat ini gitu. Nah, sebagai tambahannya ada metode yang namanya LCMRV, Lower of Cost or Net Realizable Value. Oke, metode perhitungan FIFO ini teman-teman akan teteh udah tahu lah ya. Kalau misalkan FIFO itu yang pertama dibeli, yang pertama dijual. Ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang menjual makanan atau minuman yang memiliki expired. Kalau misalkan metode LIFO itu last in first out, di mana yang terakhir dibeli itu pertama dijual. Ini bisa jadi perusahaan yang toko toko baju misalkan, kan itu kan yang terakhir dibeli itu kan yang sedang tren gitu bajunya itu yang pertama dijual, atau bisa juga dianut oleh toko beras gitu. Jadi yang pertama dibeli kan pasti ada di tumpukan atas gitu berasnya. Nah itu bisa dipakai untuk dijual sebagai beras pertama gitu. Nah, kemudian ada metode average. Jadi metode ini tidak mempermasalahkan barang tersebut masuk pertama atau dibeli pertama atau dibeli terakhir. Metode average ini jadi nyampur antara barang pertama yang dibeli dan barang terakhir yang dibeli. Ini contohnya ini adalah toko buku misalkan. Satu, ini menggunakan average. Dan identifikasi khusus ini sebenarnya jarang perusahaan yang menggunakan. Biasanya perusahaan ini menggunakan untuk barang yang limited edition atau enggak yang barang-barang mahal. Barang-barang mahal. Lalu di sini ada tambahan metode LCNRP. Metode LCNRP ini metode yang digunakan untuk perusahaan yang metode ini tuh bisa dihitung secara kelompok ataupun secara individu persediaannya. Nah, di mana metode LCNRP ini membandingkan antara nilai mana yang paling kecil kecil antara cost dan NRP-nya gitu. Lalu selain metode perhitungan, kita juga akan membahas tentang pendekatan penilaian persediaan.
Oke, pendekatan penilaian persediaan. Hmm, Ini ada metode harga pokok, di mana harga pokok ini seperti ada FIFO, LIFO, average, dan metode budgetnya. Pendekatan penilaian persediaan ini juga ada metode laba kotor yang akan kita pakai di soal nomor pertama ini. Laba kotor, kemudian ada metode harga jual relatif, kemudian ada metode metode penjualan secara eceran atau retail sales method. Nah, metode harga pokok atau cost method ini seperti FIFO, LIFO, average itu masuknya ke metode harga pokok. Kemudian metode laba kotor ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang ketika ingin menghitung persediaan barangnya, informasi yang didapatkan itu sedikit gitu. Misalkan perusahaan menggunakan metode laba kotor ini ketika perusahaan mengalami bencana. Pasti kan dari soal pertama ini kan eh, perusahaan kan ini ya gudangnya kebakaran. Jadi tetapi dia pengen tahu nih kerugian atas persediaan yang kebakaran itu. Sedangkan fisiknya saja sudah kebakar gitu persediaannya. Nah, makanya kita menggunakan metode laba kotor. Ini biasanya untuk perusahaan yang terkena bencana. Nah, metode harga jual relatif atau relative sales value method ini dipakai di mana perusahaan ini memperoleh harga perolehan yang sama, tetapi nilai persediaannya berbeda pada akhirnya. Jadi contohnya ini terjadi pada developer perumahan misalkan. Developer perumahan ingin membangun perumahan, dia yang pertama memperoleh tanahnya dulu dong, memperoleh tanahnya, misalkan harganya 200 miliar. Nah, kemudian developer perumahan ini pengen membangun perumahan tipe A, tipe B, dan tipe C. Di mana tipe A ini eh, strategis gitu. Perumahannya tuh dekat dekat sekali dengan jalan, terus view-nya juga langsung gunung, misalkan gitu. Nah, untuk tipe B ini perumahannya di tengah-tengah. Nah, misalkan tipe C ini perumahannya ada di belakang, paling belakang. Nah, untuk menentukan harga jualnya, pastinya dengan cara yang berbeda. Pastinya tipe A ini dengan perumahan yang rumahnya ini dekat jalan yang strategis, pasti harga jualnya juga akan lebih tinggi daripada perumahan yang tipe B dan tipe C. Seperti itu. Jadi harga perolehan harga perolehan tanahnya sama, untuk membangun rumahnya memperoleh biaya yang sama juga, mengeluarkan biaya yang sama juga, tetapi penilaian persediaannya untuk harga jualnya berbeda. Misalkan dipengaruhi oleh kestrategisan tadi jalan tipe B rumahnya lebih harga jualnya lebih mahal karena perumahannya dekat dengan jalan kan itu. Nah, kemudian metode penjualan secara eceran ini digunakan oleh perusahaan yang menjual barang secara eceran, misalkan Alfamart. Dia ingin mengetahui apa ya persediaan persediaan kapanpun dibutuhkan gitu. Tetapi barang yang dimiliki Alfamart itu kan banyak. Nah, sehingga dia menggunakan, bisa saja ya, dia menggunakan metode penjualan secara eceran. Jadi metode penjualan secara eceran ini kapanpun dibutuhkan bisa, tetapi jumlah persediaannya ini banyak. Oke, terus kita mungkin segini pembahasan materinya untuk mereview ulang. Nanti akan saya rapihkan. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Soalnya kita baca lagi, pada tanggal 20 April, gudang persediaan Ernest mengalami kebakaran dan menghanguskan sebagian besar persediaannya.
Setelah perusahaan melakukan pembenahan akibat kebakaran, ditemukan persediaan yang masih utuh dengan harga pokok 75.000. Ernest ingin mengetahui kerugian yang dialaminya dengan metode laba kotor, yang tadi pendekatan penilaian persediaan laba kotor ini. Berdasarkan data periode lalu, presentasi laba kotor perusahaan ada 25% dari penjualan bersih. Oke, jadi dari sini persentase laba kotor perusahaan ada 25% dari penjualan bersih. Persentase laba kotor 25% ya dari penjualan bersih. Berarti yang 25% ini adalah laba kotornya, sedangkan penjualan bersihnya 100%. Oke, kita langsung masuk aja ke jawabannya. Oke, jawabannya. Yang pertama kita menghitung dulu kelompok penjualan. Maksudnya kelompok penjualan ini ada net sales, ya, net sales. Bentar, ini akor, ini persentase yang akan dibutuhkan, lalu ini jumlahnya. Oke, kita menghitung net sales-nya dulu, kelompok penjualan. Net sales-nya dari mana nilainya? Yaitu dari sales dikurangi dengan sales return atau retur penjualan. Oke, sama dengan 1.440.000. Tadi persentase dari penjualan bersih adalah 100 ya. Kemudian kita kurangi dengan COGS. COGS nanti, oke, nanti kelompok penjualan ada gross profit. Di soal ini, berdasarkan periode lalu, persentase laba kotor adalah 25% dari penjualan. Yaitu penjualan 100, laba kotornya 25. Oke, 25% ya. 100 dikurangi 25 adalah 75. Oke, 75%. Jadi persentasenya untuk penjualan bersih yaitu 100%, COGS 75%, yaitu diambil dari 100 dikurangi 25, terus gross profitnya dari 25%, karena di soal dinyatakan 20 laba kotor 25% dari penjualan bersih. Kemudian kita cari COGS-nya berapa. Soalnya kan di soal nggak diketahui nih COGS-nya berapa. Ya udah, kita tinggal penjualan yang 1.440 dikali dengan 75%. Oke, segini. Ini adalah COGS-nya 1.080.000. Nah, oke, ini adalah kelompok penjualan. Kita Oke, kelompok penjualan sudah kita hitung. Lalu kita hitung yang diketahui di soal ini. Yang pertama adalah opening inventory-nya. Opening inventory inventory-nya dari sini, Januari 2018. Oke, ini lalu di bawahnya kita list net purchase. Oke, net purchase-nya itu ambil dari pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangin sama purchase return dikurangin sama purchase discount. Oke, 1.191.000. Nanti mereka, kalau ini gross profit, kalau misalkan mau dijumlah, gak apa-apa. Kalau nggak jumlah, nggak masalah. Oke, dia mengurangi ya.
Oke, net purchase ditambah opening ini sama dengan goods viable. Barang yang tersedia. Ini kita tambah 300 ditambah sama net purchase-nya. 1.491.000. Lalu, habis itu kita ke COGS-nya kita pakai. COGS-nya, COGS-nya kita pakai sama dengan, nah, jadi barang yang tersedia ini dikurangi COGS, ini menghasilkan closing closing inventory yang seharusnya. Nah, kita tambah dulu. Nah, jadi gini, Bang Teteh. Kalau misalkan si Ernest ini nggak mengalami kebakaran, nilai persediaan yang harusnya dia miliki itu adalah sejumlah 411.000 ini. Ini dalam dolar ya, dalam dolar. Nah, harusnya 411.000 ini. Tapi dia mengalami kebakaran. Dan di soalnya ini dinyatakan ditemukan persediaan yang masih utuh. Oke, setidaknya kalau misalkan dia mengalami kebakaran, ada persediaan yang masih utuh sebesar 75.000. Sebesar 75.000. Ini goods on hand. Nah, jadi ini persediaan yang terselamatkan gitu. Adalah 75.000. Oke. Nah, kemudian kita kurangi dengan barang konsinyasi. Barang konsinyasi itu istilahnya barang titipan gitu. Jadi barang titipan itu ba, apa ya? Seorang menitip ke perusahaannya Ernest, menitip barangnya perusahaan Ernest untuk dijual. Nah, barangnya itu tidak boleh diakui sebagai barangnya Ernest karena itu hanya barang titipan saja. Kemudian berarti kita kurangin dengan barang konsinyasi. Kebetulan di soal ini barang konsinyasinya itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ada pun diketahui di soal barang konsinyasinya sekian. Nah itu dikurangi eh, dengan ini goods on hand. Oke, kita kurangi ini menghasilkan net. Oh, nah ini kita coba eh kurang 75.000. Jadi closing inventory should be yang seharusnya ini ada 411, tetapi yang dimiliki yang terselamatkan oleh Ernest adalah 75.000. Oke, sekarang tinggal menghitung kerugiannya. Net loss on fire. Jadi ini kerugian atas kebakaran. Yaitu 411 dikurangi. Ini persediaan yang seharusnya dikurangi dengan persediaan yang terselamatkan. Yaitu $336. Oke, jadi ketemu nih yang kerugian yang dialami oleh Ernest, yaitu $336. Kita ini.
Oke, di soal tadi, hitunglah besarnya kerugian atas persediaan yang terbakar. Oh, jadi, kesimpulannya, jadi persediaan kerugian. Jadi kerugian persediaan yang terbakar sebesar 336 dolar. 36.000 dolar. Dolar. Oke. Oke, ini untuk jawaban soal nomor satu. Nomor satu sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor dua. Oke, langsung saja. Soal nomor dua. PT Dream Project merupakan sebuah perusahaan garmen yang memiliki peralatan. Berikut ini ada informasi yang berhubungan dengan peralatan yang dimiliki oleh PT Dream Project pada 31 Desember 2019. Kita bahkan. Oke. Jadi soal ini membahas tentang aset tetap berupa peralatan. Jadi materi sedikit, apa sih itu aset tetap? Jadi aset tetap merupakan kelompok aset yang memiliki wujud fisik dan di mana perusahaan memperoleh aset tersebut untuk digunakan untuk untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual. Jadi kata kuncinya tidak untuk dijual. Berbanding terbalik dengan persediaan tadi. Persediaan tadi adalah suatu barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Kalau aset tetap ini tidak untuk dijual. Eh, Lalu di aset tetap ini kita akan menemukan yang namanya penyusutan atau depresiasi. Depreciation. Nah, mungkin akan teteh punya definisinya masing-masing tentang penyusutannya, di mana perusahaan memperoleh barang dan barang tersebut digunakan, pasti barang tersebut sewaktu-waktu setiap tahunnya akan mengalami penurunan, eh, misalnya penyusutan gitu. Jadi nggak kualitasnya itu pasti akan menurun gitu. Nah, kita akan menemukan ini penyusutan di materi aset tetap ini. Kemudian ada metode penyusutan, yaitu ada garis lurus, lurus, ada saldo menurun, ada. Kemudian ada metode uh, metode unit aktivitas. Penyusutan aktivitas ini berdasarkan seberapa lama si aset tetap tersebut ini digunakan gitu. Jadi kalau semakin lama aset tetap tersebut digunakan, pasti penyusutannya akan semakin semakin cepat. Tuh. Terus yang udah metode unit aktivitas. Oh ya, terakhir metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun. Oke, yang sering digunakan yaitu metode garis lurus karena memiliki rumus yang istilahnya praktis ya. Itu di mana harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau residual value dibagi dengan umur ekonomis. Tuh. Jadi akan kita gunakan dalam menjawab soal nomor 2 ini. Kemudian nanti kita akan menemukan yang namanya penurunan nilai atau impairment dan revaluasi. Revaluasi aset.
Dimana kalau misalkan penurunan nilai ini terjadi ketika nilai buku perusahaan kita atau carrying amount ini melebihi recoverable amount. Jadi maksudnya misalkan kita ada nih aset tetap berupa komputer. Misalkan harga perolehannya misalkan 10 juta. Nah, ternyata kita tuh belinya tuh pas tahun 2020. Sekarang 2023. Ternyata di pasaran ini harga perolehan komputernya ini atau nilai pasarnya ini komputer ini sudah gak lagi 10 juta gitu. Tetapi udah 8 juta misalkan. Jadi udah mengalami penurunan nilai. Jadi eh, dalam laporan keuangan perusahaan kita harus mengurangi nilai si peralatan berupa komputer tersebut yang tadinya kita memperolehnya dengan harga 10 juta, kemudian di pasaran tahun sekarang harganya 8 juta gitu. Sehingga carry amount atau nilai buku kita, perusahaan kita ini melebihi dari nilai pasar atau recoverable amount-nya gitu. Kalau revaluasi aset, aset tetap ini sebaliknya. Kalau revaluation. Sebaliknya di mana nilai buku kita ini lebih kecil daripada recoverable amount-nya. Bahkan recoverable tuh mudahnya itu kayak nilai pasarnya gitu, nilai di pasarannya gitu. Misalkan ini berbanding terbalik dengan impairment-nya. Misalkan revaluasi tadi kita komputer kan. Kita membeli komputer dengan harga 10 juta. Misalkan. Itu di tahun 2020. Nah, sekarang 2023 komputer tersebut yang kita beli itu harganya ternyata sudah 13 juta. Nah, berarti kita harus melakukan penilaian kembali terhadap uh, aset tetap tersebut, yaitu berupa komputer. Nilainya harus dinaikkan menjadi 13 juta. Oke, ini materi review singkatnya mengenai bab aset tetap. Kita langsung aja ke soalnya. Soal nomor 2. PT Dream merupakan sebuah perusahaan garmen yang memiliki peralatan. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan peralatan yang dimiliki oleh PT Dream pada 31 Desember 2019. Oke, di mana di sini ada biaya perolehannya 27 juta, akumulasi penyusutannya 3 juta, nilai sekarang arus kas bersih masa depan yang diharapkan value in use yaitu 21 juta, nilai wajarnya 14 juta 400. Ini yang diketahui di soal. Pada tanggal 31 Desember 2019, peralatan memiliki sisa manfaat yaitu 4 tahun. Oke, nanti sisa manfaat ini akan kita gunakan untuk menghitung penyusutannya menggunakan metode garis lurus itu. Dan PT Dream Project akan terus menggunakan aset ini di masa depan. Itu kata kuncinya. Akan terus menggunakan aset ini di masa depan. Oke, kita langsung nomor 1. Buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini untuk mencatat penurunan nilai aset atau impairment. Oke, langsung kita jawab saja. Jawaban. Nomor 1, meminta untuk ini mencatat penurunan nilai atau impairment. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat cost-nya dulu, harga perolehan. Cost-nya berapa? Sudah diketahui di soal, itu 27 juta. Kemudian kita mengurangi dengan akumulasi depresiasinya. Akumulasi depresiasinya ini mengurangi ya 3 juta. Oke. Cost dikurangi akumulasi. Ini sama dengan
carrying amount tuh 27 juta, ini 7 juta. Nah, ini carrying amount untuk tahun 2019. Oke, oke. Nah, habis ini kita eh, harus kita bandingkan nih di nilai sekarang arus kas bersih. Ini kan perusahaan kan akan terus menggunakan aset ini di masa depan. Berarti kita pakai value in use karena akan digunakan lagi di masa depan. Kalau misalkan perusahaan akan melepas peralatan ini di masa depan, baru kita pakai yang nilai wajarnya untuk pengurangan carrying value ini. Nah, kalau misalkan tidak diketahui nih di soal eh, perusahaan ini akan melepaskan aset tetapnya atau menggunakan lagi di masa depan, itu kita harus membandingkan mana yang lebih besar antara value in use dengan nilai wajarnya, yaitu lebih besar value in use-nya. Nanti kita akan masukkan ke sini. Nah, karena di soal ini diketahui PT Dream Project akan terus menggunakan aset ini di masa depan, oleh karena itu kita menggunakan pakai yang value in use ini di recoverable amount yang value in use. Karena perusahaan akan menggunakan aset ini di masa depan. Oke, value in use-nya berapa? 21 juta. Oke. Yang tadi sudah kita bahas, di mana carrying amount ini lebih besar daripada recoverable amount. Ini CA lebih besar daripada RA. Nih, dari sini. Maka terjadi penurunan nilai. Jadi nilai peralatan di perusahaan kita ini lebih besar daripada nilai pasarannya misalkan seperti itu. Nah, berarti kita harus menurunkan peralatan tersebut dong, biar sama kayak di pasaran. Oke, berarti ini terjadi im- impairment. Oke, kalau misalkan kita menurunkan aset kita, eh, nilai buku kita, berarti kita mengalami kerugian. Loss on impairment. Oke, kerugian ini dihitung dari carrying amount dikurang dengan recoverable amount 3 juta. Oke, kita mendapatkan kerugian 3 juta akibat penurunan nilai. Penurunan nilai peralatan. Yang tadinya peralatan nilai bukunya 24 juta, lalu diturunkan 21 juta. Nah, penurunan itu sebanyak 3 juta. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya di sini. Jurnalnya. Jurnalnya yaitu loss-nya di debit, loss on impairment, dan menambah akumulasinya. Akumulasi menambah di kredit. Akumulasi depreciation. Debit. Dan ini akumulasi di kredit. Oke. Loss di debit, akumulasi di kredit sebesar nilai kerugiannya 3 juta. Ini pun 3 juta. Oke, jadi nomor 1 soal kedua sudah beres. Di mana perusahaan mengalami penurunan nilai sehingga mengalami kerugian sebesar 3 juta. Oke, terus kita ke soal yang kedua.
Soal kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2020. Oke, ayat jurnal untuk beban penyusutan tahun 2020. Soal nomor 2, ayat jurnal penyusutan tahun 2020. Nah, kalau penyusutan tuh pasti teman Akang tadi udah tahu ya, jurnalnya itu depresiasi pada akumulasi gitu ya. Tapi perhitungannya inilah yang harus diperhatikan di mana penyusutan, di mana ini kita pakai metode garis lurus ya. Di mana kan gini nilai buku tahun 2019-nya ini sudah bukan lagi 24 juta, tetapi karena sudah ada penurunan nilai, jadi kita memakai nilai bukunya yang 21 juta ini. Gitu. Jadi recoverable ini nanti akan digunakan sebagai carrying amount atau nilai buku tahun selanjutnya gitu. Oke, berarti penyusutannya sama dengan 21 juta dibagi dengan 4 tahun. 4 tahun adalah umur ekonomisnya. 4 dibagi 4 yaitu 5.250.000. Jadi setiap tahun penyusutannya itu 5.250.000. Berarti jurnalnya depreciation, ini debit dulu, depreciation expense pada kreditnya akumulasi depreciation sebesar nilai penyusutannya. Oke, eh ini dia jawaban dari soal nomor 2. Atau kita pengen tahu nih, apakah benar dalam 4 tahun itu peralatan nilai bukunya nol gitu. Ini bisa kok dicek. Misalkan ini tahunnya, kita mau ngecek nih apakah benar nanti 4 tahun kemudian nilainya ini habis gitu penyusutannya. Penyusutannya nilai nilai bukunya itu nol. Jadi ini ada tahun, ada depreciation, ada accumulation depreciation. Nanti di kertas jawabannya ini nggak perlu, kita hanya menguji apakah benar gitu. Dalam 4 tahun nilai bukunya itu nol. Kemudian ini ada carrying amount. Nah, ini kan opening inventory-nya. Inventory-nya ini lihat ya. Hmm, kita ganti dulu sebentar. Hmm. Kalau opening inventory yang tadi 27 juta itu, nah, adalah 27 juta. Ini harga perolehan. Nah, kemudian nanti eh carrying amount-nya yang di Desember. Nah, Desember 2019 carrying amount-nya kan katanya 24 juta. 24 juta nih ya. Nah, di Desember 2020
Ini, sorry, sorry. Ini bukan 24 juta lagi, tetapi 21 juta. Karena sudah mengalami penurunan. Jadi yang kita catat itu yang terbarunya gitu, yang sudah diturunkan itu 21 juta. 21 juta. Kemudian depresiasinya tadi ini ya, 5.250 yaitu 21 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun. Tuh, 21 juta terus ini 21 juta dibagi dengan 4. 9 juta ini kemudian ditambah ini. Nah, kemudian 21 juta ini nanti dia mengurangi jadi 15.750. Nah, kemudian di Desember 2021 dia ini sama aja ya kalau misalkan metode garis lurus depresiasinya sama aja. Jadi setiap tahunnya sama aja. Sama aja. Karena dia katanya di akhir tahun. Oke. 2019 4 tahun kemudian berarti 2023. 2022 ya, Desember 2023. Oke, ini nanti nambah jadi 21 juta. Nah, ini kan sudah ya, 21 juta dikurangi 5 juta, terus kita tarik ke bawah. Oke, 4 tahun kemudian ternyata memang benar nilai bukunya tidak ada atau nol. Jadi memang terbukti di 2019, 4 tahun kemudian, umur ekonomisnya 4 tahun kemudian itu peralatannya kayak maunya sudah nol. Seperti itu. Ini hanya untuk mengecek saja. Ternyata benar 4 tahun kemudian kayak maunya nol. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya jika diketahui nilai wajar 31 Desember 2020 15 juta 300. Jika ada yang diperlukan untuk mencatat kenaikan, oke. Mencatat kenaikan atau penurunan. Mencatat pada Desember 2020 jika nilai wajar. Nilai wajar besar tadi 15.300. 15.300. Oke. Apakah ada penurunan atau peningkatan? Dan kita disuruh catat jurnal. Oke, jadi pada Desember 2020 nilai wajarnya itu 15.300. Apakah ada penurunan atau peningkatan? Jadi yang pertama ini kita langsung aja ke carrying amount-nya di tahun 2020. Yang di tahun 2020 ini sudah kita cari ya, yaitu sebesar 15.750. Ya, betul. Kemudian, ini kan sudah ada nih kayak mau di tahun 2020. Nah, di soal diketahui bahwa fair value-nya itu 15.300. 15.300. Oke.
Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat nih, CA-nya lebih besar daripada fair value. Artinya dia ada impairment. Ya kan, catatan perusahaan kita, peralatan ini nilainya lebih besar daripada nilai pasarnya. Atau nilai pasar lebih rendah gitu. Kita pastinya harus mengikuti nilai pasar pada tahun 2020 itu. Berarti kita mengalami penurunan lagi impairment. Loss on impairment. Sebesar berapa selisihnya? Berapa? 300. Oke, loss on impairment-nya 450. Ini karena carrying amount-nya lebih besar daripada RA-nya. Terjadi, maka terjadi impairment. Maka jurnalnya sama kayak nomor satu tadi. Ini jurnalnya. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah kerugian, loss on impairment. Dia di debit, debit. Kemudian kreditnya akumulasi depreciation sebesar kerugiannya 450.000. Oke, jadi nomor 3 ini sudah kejawab. Nah, kalau misalkan di soal ini, misalkan di tahun 2019 ini, dia mengalami penurunan. Tetapi di soal ketiga, ini kan di soal mengalami penurunan lagi ya. Gimana kalau misalkan di soal nomor 3 ini mengalami kenaikan, bukan penurunan. Jadi dia costnya ini 27 juta, terus dia mengalami penurunan, terus dia mengalami peningkatan atau recovery. Nah, berarti recovery-nya ini tidak boleh melebihi dari carrying amount yang tidak di-impair. Misalkan kayak gini nih. Jadi, misalkan ada peningkatan, misalkan nomor 3 ini bukan impairment tapi recovery. Ada peningkatan nilai wajar sebesar eh, yang melebihi carrying amount-nya. Ini kan carrying amount di 2020 kan 15.750, misalkan mengalami peningkatan sebesar 16 juta. Nah, berarti peningkatan itu tuh tidak boleh melebihi dari carrying amount yang 2020, carrying amount 2020 yang tidak di-impair. Jadi kita harus ngecek nih, jika tidak di-impair, lebih mudahnya kalau kita itu, jika tidak di-impair, maka perhitungannya gini, cost yaitu 27 juta, harga perolehan yang di atas tadi, 27 juta, dikurangi dengan akumulasi depresi sebesar 3 juta. Nah, ini menghasilkan carrying amount tahun 2020. Ya, tahun 2020. Eh, 2000, tahun 2020. Nah, jika tidak di-impair ini. Oke, ini kayak mau tahun 2020 sebesar 27 juta dikurangi dengan akumulasi, yaitu 24 juta. Nah, jika di soal nomor 3 ini mengalami revaluasi, maka revaluasinya itu tidak boleh melebihi dari 24 juta ini. Harus di bawah di bawah 24 juta. Nah, berhubungan dengan soal ini, karena soal ini terjadi impairment, penurunan nilai, maka kalau tidak menghitung jika
tidak di-impair pun tidak masalah, ini hanya informasi tambahan aja. Kalau misalkan tidak di-impair, carrying amount di tahun 2020 ini 24 juta. Sedangkan yang carrying amount yang sudah terjadi penurunan nilai sebesar 15 juta 750. Padahal kalau misalkan tidak ada penurunan nilai, carrying amount di 2020-nya itu sebesar 24 juta. Seperti itu. Oke, ini informasi tambahan. Sudah diingat. Oke, ini sudah ada lagi. Oke, sekian pembahasan soal untuk soal 1 dan soal 2 dari saya, dan soal 3 dan 4 akan diteruskan oleh Teh Gladys. Mangga Teh Gladys. Oke, makasih ya Teresita untuk penjelasan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Berikutnya di sini kita akan bahas untuk soal 3 dan soal 4. Nah, oke, untuk soal 3 ini itu berkaitan dengan materi liabilitas lancar. Artinya itu liabilitas atau kewajiban yang mengharuskan untuk dibayarkan atau diselesaikannya itu dalam jangka waktu 12 bulan atau selama kurang dari itu. Nah, untuk soal nomor 3 di sini, perusahaan menjual produk makanan anak yang dikemas dalam kotak di tahun 2017 banyak 300.000 kotak dengan harga 13,5 dolar. Di mana nih di setiap kemasan perusahaan memasukkan sebuah kupon yang dapat ditukarkan dengan mainan anak. Perusahaan menawarkan hadiah kepada pelanggan satu buah mainan anak apabila pelanggan menukarkan sebanyak 15 kupon dari produk tersebut. Untuk keperluan penukaran tersebut, perusahaan membeli 3.000 buah dengan harga 2,25 untuk setiap mainan anaknya, di mana diestimasi oleh perusahaan bahwa akan ada penukaran kupon sebanyak 10%. Nah, pada tahun 2017, perusahaan menerima penukaran kupon sebanyak 6.000 kupon. Di sini, materinya itu materi tentang provisi ya. Provisi ini merupakan liabilitas di mana waktu dan jumlahnya ini belum pasti. Nah, untuk pencatatannya ini, untuk poin A itu diminta jurnal penjualan produk selama tahun 2017. Nah, maka untuk penjurnalan poin A ini penjurnalan seperti biasa aja untuk penjualan, di mana karena di soal belum diketahui penjualannya ini secara tunai atau secara kredit, maka yang didebit ini bisa berupa cash atau accounts receivable atau piutang. Nah, yang dikreditnya itu karena berupa penjualan, maka sudah pasti yang dikredit ini itu sales. Untuk nominalnya dari soal ini tadi disebutkan kalau menjual 300.000 kotak seharga 13,5 dolar. Maka ini bisa langsung dimasukin aja 13,5 dikali dengan 300.000. Nah, untuk poin yang selanjutnya, poin B ini tuh diminta jurnal pembelian mainan anak di tahun 2017. Untuk pembelian ini bisa langsung aja karena posisinya tuh gini, perusahaan menawarkan program. Jadi apabila si pembelinya ini menukarkan 15 kupon, maka perusahaan akan memberikan satu buah mainan anak. Jadi program ini ditujukan untuk meningkatkan angka penjualan. Nah, untuk itu setiap pembelian mainan anak ini akan dicatat sebagai premium inventory atau cadangan inventory atau bisa juga dicatat sebagai persediaan untuk mainan anak. Jadi yang di debit ini itu premium inventory, dan yang dikredit karena pembeliannya ini belum diketahui tunai atau kredit, maka bisa yang dikredit itu cash atau accounts payable. Nah, untuk nominalnya ini dari soal diketahui bahwa dibeli sebanyak 3.000 buah dengan harganya itu 2,25 setiap mainan anaknya. Jadi 2,25 dikali 3.000 buah.
Kemudian diminta jurnal pendistribusian hadiah di tahun 2017. Nah, karena tadi kan program penukaran kupon ini ditujukan untuk meningkatkan angka penjualan, berarti perusahaan ini tuh setiap ada 15 kupon yang ditukarkan oleh pembeli, perusahaan harus mengorbankan satu persediaan mainan anaknya untuk diberikan kepada pembeli yang menukarkan kuponnya. Artinya karena perusahaan mengorbankan sesuatu, itu tadi mainan anaknya, maka akan dicatat sebagai beban premium atau premium expense di debit. Pada premium inventory, karena persediaannya ini, mainan anaknya ini akan berkurang. Untuk jumlahnya bisa dilihat dari soal itu ditukarkan, ini untuk aktualisasinya itu perusahaan mendapatkan penukaran sebanyak 6.000 kupon dari pembeli di tahun 2017. Nah, perlu diingat kalau misalkan penukaran sebanyak 15 kupon dapat ditukarkan dengan satu mainan anak. Artinya dari 6.000 kupon yang ditukarkan ini harus dibagi dulu dengan 15, sehingga akan ditukarkan 400 mainan anak. Nah, karena dalam penjurnalan akuntansi ini yang dicatatkan harus dalam satuan mata uang, maka untuk penukaran mainan ini harus dikalikan dengan biaya perolehan dari satu mainan anaknya. Sehingga untuk aktualisasi penukaran kupon di tahun 2017 senilai $900. Kemudian, tadi kembali lagi bahwa penukaran kupon untuk mendapatkan mainan anak ini kan merupakan program untuk meningkatkan angka penjualan. Berarti beban premium di sini juga termasuk sebagai beban penjualan. Nah, kembali lagi ke prinsip akuntansi, yaitu prinsip matching cost and revenue, bahwa setiap beban harus diproporsikan sesuai dengan terjadinya periode penjualan. Karena ini penjualannya terjadi, penjualan sebanyak 300.000 kotak ini terjadi di tahun 2017, maka bebannya juga harus dicatatkan pada tahun 2017. Jadi walaupun penukarannya ini yang diestimasikan ada 10% penukaran dari kupon-kupon yang beredar ini, walaupun yang ditukarkan baru saja 6.000 kupon, tetapi untuk pembebanan ini harus kita catatkan pada tahun 2017 akhirnya. Nah, untuk yang belum ditukarkan secara aktual oleh pembeli, bisa kita catatkan sebagai kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atas premium ini. Jadi untuk jurnalnya yang di debit itu ada premium expense tetap pada premium liability. Nah, untuk perhitungan kewajiban terkait premium ini bisa dihitung sebagai berikut. Oh ya, jangan lupa untuk penjurnalannya ini untuk diberikan tanggal ya setiap penjurnal. Nah, untuk menghitung berapa sih utang perusahaan yang tersisa, karena kan awalnya perusahaan menjanjikan kepada pembelinya kalau misalnya ada penukaran kupon bisa ditukarkan dengan mainan anak ya, sementara yang tadi baru ditukerin tuh cuma sebanyak 6.000 kupon. Berarti masih ada sisanya nih yang harus kita hitung kewajiban perusahaannya. Nah, dihitungnya bisa dimulai dari perhitungan penjualannya dulu. Jadi ada berapa sih kupon yang beredar di pasaran selama tahun 2017. Tadi di sini diketahui dari soal bahwa perusahaan menjual 300.000 kotak, yang artinya itu dalam setiap satu kotak diselipkan satu buah kupon. Artinya selama tahun 2017, total kotak yang terjual itu ada 300.000 kupon. Yang sama artinya tuh berarti ada 300.000 kupon yang beredar di tangan pembeli. Yang kemudian diestimasi bahwa
estimasi bahwa 10% akan ditukarkan oleh pembeli. Berarti ini bisa langsung dikaliin aja 10% dengan 300.000 kupon yang beredar. Bahwa diestimasi bahwa kupon yang akan ditukarkan oleh pembeli itu sebanyak ada 30.000 kupon. Nah, tadi balik lagi ya, setiap penukaran 15 kupon, maka dapat ditukarkan dengan satu mainan anak. Berarti dari estimasi bahwa 30.000 kupon ini akan ditukarkan, jadi 30.000-nya ini harus dibagi dengan 15. Jadi diestimasi perusahaan ini akan memberikan sebanyak 2.000 mainan anak untuk penukaran yang diestimasikan tadi. Jadi ini tuh premium infant yang akan ditukarkan. Ada sebanyak 2.000 unit. Nah, di mana kita ini harus berapa sih nominal satuan mata uangnya dari 2.000 mainan anak ini. Jadi bisa dihitung cost dari estimated redemption share. Dari 2.000 mainan anak yang akan ditukarkan ini, ternyata perusahaan untuk satu mainan anak itu memerlukan 2,25 dolar. Nah, berarti beban pengeluaran perusahaan untuk estimasi penukaran mainan anak ini sebesar 4.500 dolar. Nah, ternyata dari poin ini yang kita udah jurnal di poin C bahwa pada kenyataannya nih di akhir tahun 2017 perusahaan hanya baru menerima 6.000 kupon yang ditukarkan oleh pembelinya. Dan tadi udah kita jurnal kalau nilai dari penukaran itu hanya sebesar 900 yang baru ditukarkannya. Merupakan penukaran terkininya cuma 900. Berarti perusahaan masih mempunyai utang sebesar 3.600 untuk penukaran mainan anak ini. Nah, berarti untuk jurnal poin D di sini didapatkan bahwa utang perusahaan masih ada 3.600 dolar. Nah, jadi tadi kita udah bisa menghitung untuk kewajiban premium perusahaan, terus juga tadi ada beban aktual terkait premium di tahun 2017 juga. Nah, di sini jadi bisa kelihatan ya kalau misalkan perusahaan itu masih ada kewajiban atau hutang sebanyak 3.600 dolar. Dimana nanti kalau misalkan di tahun berikutnya pembelinya ada yang menukarkan, maka di jurnal lagi bisa jadi di debitnya itu premium liability pada premium inventory. Ini misalkan di tahun 2018 kalau ada penukaran. Tapi karena di sini cuma diminta untuk jurnal mencatat estimasi kewajiban di akhir tahun 2017, maka jurnalnya bisa dibuat sampai sini aja. Nah, sekian untuk jawaban soal nomor 3. Selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini membahas tentang hak paten, di mana berarti materi ini tuh menyangkut materi aset tidak berwujud atau intangible asset. Di mana untuk aset tidak berwujud, ini tuh konsepnya hampir sama dengan depresiasi, namun untuk intangible asset, ini tuh bukan depresiasi, melainkan amortisasi. Dan untuk penjurnalannya sendiri, untuk amortisasi, itu setiap tahunnya kalau misalkan di jurnal
Yang di debit itu beban amortisasi pada aset tak berwujudnya langsung ke kredit. Sementara kan kalau didepresiasikan yang di kreditnya itu akumulasi depresiasinya ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke soal nomor 4. Perusahaan memiliki hak paten pada 31 Desember 2013 sebagai berikut. Ada paten A, paten B, paten C. Di sini juga disertakan harga perolehannya, tanggal perolehan, dan umur ekonomisnya. Kemudian disertakan juga bahwa pada tahun 2014, perusahaan membeli lagi nih hak paten secara tunai tanggal 1 Oktober seharga 100.000, yaitu hak paten D, di mana umur ekonomis ini 10 tahun. Kemudian, dikarenakan ada penurunan penjualan produk terkait dengan hak paten A, maka perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai pada hak paten A. Dan pada 31 Desember setelah dilakukan amortisasi ini, perusahaan melakukan estimasi arus kas masa depan dari hak paten A, yaitu selama 4 tahun ke depan ada ekspektasi arusnya sebesar $12.500, di mana digunakan tingkat diskonto yaitu 10%, atau diskon factor annuity-nya itu sebesar 3,1699. Nah, diminta itu jurnal amortisasi, jurnal penurunan nilai untuk paten A yang tadi, serta nilai tercatat keseluruhan di akhir tahun 2014. Nah, kita kerjain satu-satu dulu ya, dimulai dari poin A. Jurnal amortisasi. Untuk semua patennya. Dimana untuk jurnal amortisasi tadi itu beban amortisasi di debit, itu amortization expense di debit, dan langsung di kreditnya itu mengurangi aset tak berwujudnya. Dan dalam kasus ini kan paten ya, aset tak berwujudnya. Ini berubah. Tadi itu ini 2 Januari 2009. Nah, untuk jurnal, balik lagi ke jurnal amortisasinya tadi, untuk paten A. Ini tuh jurnal amortisasi di tahun 2014 akhir ya. Untuk amortisasi tadi tuh karena di sini nggak disebutkan metode amortisasinya, jadi kita anggap itu garis lurus aja ya. Dimana rumusnya itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomisnya. Karena di soal nggak disertakan nilai residunya, maka dianggapnya 0. Nah, dimana per tahunnya berarti untuk paten A itu harga perolehan yaitu 125.000 dibagi dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Berarti untuk di tahun 2014 paten A amortisasinya itu sebesar 12.500. Nah, berikut juga untuk paten B, paten C, dan paten D. Karena tadi paten D kita peroleh di tanggal 1 Oktober 2014. Berarti di Desember 2014 juga ada yang namanya amortisasi untuk paten D. Nah, kita kerjakan aja. Untuk paten berikutnya, amortization expense pada paten B. Nah, untuk paten C, nah, untuk paten B tadi rumusnya sama, yaitu harga perolehan 60.000 dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 15 tahun. Kemudian untuk paten C 90.000 dibagi dengan 8 tahun. Nah, untuk paten ABC karena karena tanggal perolehannya ini bukan di tahun 2014, berarti pada tahun 2014 amortisasinya itu amortisasi penuh untuk 1 tahun. Sementara untuk paten D karena tadi baru aja diperolehnya itu 1 Oktober, sementara
31 Desember 2014 itu baru hanya berjalan Oktober, November, Desember, 3 bulan aja. Jadi untuk amortisasinya ini bisa dihitung dengan 3/12 dikali dengan perolehannya tadi tuh 100.000 ya, 100.000 ini dibagi dengan umur ekonomisnya itu 10 tahun. Nah, jadi untuk poin A ini udah selesai jurnal amortisasi untuk seluruh hak paten di akhir tahun 2014. Kemudian kita lanjut ke poin B. Membuat jurnal kerugian penurunan nilai hak paten A di akhir tahun 2014. Nah, tadi tuh setelah melakukan amortisasi untuk paten A, perusahaan tuh di akhir tahun melakukan uji penurunan nilai dengan adanya data ekspektasi arus kas sebagai berikut. Jadi untuk 4 tahun setelahnya diekspektasikan bahwa tiap tahunnya tuh paten memiliki arus kas itu sebanyak $12.500. Nah, jadi karena nilainya ini sama, berarti nilai ini merupakan anuitas. Kemudian disajikan juga pada soal bahwa diskon factor annuity itu sebesar 3,1699. Berarti kita tinggal hitung aja ya penurunan nilainya itu seberapa banyak. Di sini ada impairment of patent. Pertama kita tulis dulu harga perolehan untuk paten A. Paten A ini diperoleh seharga 125.000. Kemudian kita harus mencari akumulasi dari amortisasi. Kenapa begitu? Karena kita harus membandingkan untuk melihat gitu berapa sih rugi penurunan nilai. Kalau ada penurunan nilai, kita tuh harus ngebandingin berapa sih nilai tercatat dengan nilai yang terpulihkan yang diestimasikan. Nah, di sini kita hitung dulu berapa sih nilai tercatatnya. Di mana akumulasi untuk paten A, kita balik lagi ke soal. Tadi paten A diperoleh pada tanggal 2 Januari 2009. Nah, sementara sekarang itu kita ngejurnal di akhir tahun 2014. Berarti dari 2 Januari 2009 ke akhir tahun 2014, itu ada amortisasi di tahun 2009, di mana nominalnya penuh ya, karena tadi paten A diperolehnya itu di Januari awal. Jadi 2009, 2010, 11, 12, 13, dan 14. Artinya ada 6 tahun, jadi paten A itu udah melalui 6 kali amortisasi tiap tahunnya. Di sini kita bisa hitung 6 tahun dikali dengan amortisasi per tahun untuk paten A itu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, jadi paten A itu total akumulasi amortisasinya udah 75.000. Sehingga nilai tercatat atau net carrying value atau nilai book value-nya itu sebesar 50.000. Kemudian dari soal disajikan nih, kalau misalkan adanya ekspektasi arus kas selama 4 tahun ke depan, berarti harus net carrying value-nya tadi harus kita bandingkan dengan nilai terpulihkan atau recoverable amount. Nah, karena di soal nggak langsung disajikan berapa sih nilai terpulihkan dari paten, jadi kita harus hitung dulu nih berapa sih nilai masa kini dari arus kas di masa mendatang atas anuitas-anuitas yang paten A yang udah disajikan di soal. Di sini kita harus hitung present value dari anuitas dari arus kas di masa mendatang terkait paten A tadi. Nah, karena dari soal udah dikasih tahu bahwa discount factor annuity-nya itu sebesar 3,1699, jadi kita nggak perlu lihat lagi di tabel. Ataupun kalau misalkan di soal yang nggak dikasih tahu langsung nominalnya, ini bisa melihat tabel dengan melihat tabel present value annuity untuk 4 tahun dengan bunganya itu, interest rate-nya itu 10%. Nanti nominalnya akan sama dengan 3,1699. Jadi present value annuity-nya itu tadi tinggal 3,1699 ini discount factor annuity dikali dengan
anuitas selama 4 tahun tadi, 12.500. Nah, ternyata nilai terpulihkan dari paten itu, ada 39.623,75. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini tuh net carrying value-nya itu lebih besar daripada si recoverable amount, yang artinya adanya penurunan nilai atau impairment. Nah, kita hitung nih berapa selisihnya, berapa sih kerugian dari penurunan nilai ini. Tinggal ini net carrying value dikurangin dengan recoverable amount-nya. Nah, ternyata loss on impact itu sebesar 10.376,25. Kemudian tadi karena di soal diminta jurnalnya, maka ini langsung aja ya di jurnal 31 Desember 2014. Jurnalnya itu kalau ada penurunan, berarti yang didebitkan kerugiannya ya, loss on impairment. Nah, bedanya kalau di aset tetap yang berwujud, kalau ada penurunan nilai dan kerugian, yang dikreditnya itu langsung ke akumulasi, depresiasi. Tapi kalau misalkan di intangible asset, aset yang tidak berwujud, yang dikreditnya itu bukan akumulasi depresiasi, melainkan langsung ke paten yang bersangkutannya atau intangible asset yang bersangkutannya. Di sini tuh paten A ya. Nominalnya tadi yang udah kita hitung. Udah. Untuk poin B ini udah selesai, terus kemudian lanjut ke poin C. Diminta perhitungan nilai tercatat hak paten Taniya Corporation pada akhir tahun. Soal C. Ini teman-teman bisa buat tabel dulu aja supaya mempermudah perhitungannya. Di sini misalkan patennya, di sini harga perolehannya, di sini akumulasi amortisasi, terus di sini misalnya ada penurunan nilai, karena tadi untuk paten A ada penurunan nilai ya. Di sini tuh nilai tercatatnya. Untuk paten A tadi perolehannya itu 125.000. Kemudian akumulasi amortisasinya tadi udah sempat kita hitung ya, 75.000. Kemudian karena dia ada penurunan nilai sebesar 10.376,25, ini tulis aja. Kemudian untuk mencari nilai tercatatnya bisa dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Kemudian kalau misalnya ada penurunan nilai juga bisa dikurangi. Atau untuk paten A, karena tadi adanya penurunan nilai, bisa langsung 39.623,75 ini nilainya akan sama dengan perhitungan present value anuitas yang udah kita lakukan di atas, yaitu nilai terpulihkan akhirnya. Kemudian untuk paten B, harga perolehannya itu 60.000. Nah, untuk paten B ini, tadi diperolehnya di soal itu di 1 April 2011. Sementara kita tuh mau menghitung nilai tercatat di akhir tahun 2014. Nah, karena ini kita belum melakukan perhitungannya per tahunnya untuk amortisasi, makanya bisa langsung aja dihitung amortisasi akumulasinya. Di mana dari 1 April 2011 ke 31 Desember 2014. Itu berapa bulan sih? Kan kalau di 2011 berarti dari April ke Desember ya. Di situ berarti ada 9 bulan untuk di 2011. Terus kalau misalnya di 2012 itu 1 tahun penuh, 13, dan 2014 juga 1 tahun penuh. Artinya untuk paten B, dia itu udah diamortisasi sebanyak 45 bulan ya dari 12 bulan. Jadi untuk perhitungannya 45 per 12 dikali dengan harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis per tahunnya.
Ini tadi 45/12 itu dapatnya dari mana? Dari sini ya, dari 1 April 2011 ke 31 Desember 2014. Tadi di Aprilnya ini, atau untuk lebih gampang kita bisa tulis di sini, di 2011 nih, itu tadi dari April ke Desember. Berarti April ke Desember itu kan ada 9 bulan. Terus tadi di 2012 sampai 2014-nya. Dia itu berarti 12, 13, 14. Ada 3 tahun kan? 3 tahun dikali 12. Berarti ada 36 bulan. Berarti tadi paten B udah 45 bulan. Jangan lupa 45-nya tadi dibagi dengan 12 ya untuk perhitungannya. Nah, kemudian bisa lanjut untuk paten C dan paten D. Untuk paten C ini tuh harga perolehannya itu 90.000. Kemudian tadi paten C diperolehnya itu 1 Agustus 2012. Tetap kita hitungnya dari 1 Agustus 2012 ke 31 Desember 2014. Berarti untuk di tahun 2012 nih untuk paten C, yaitu di tahun 2012 amortisasinya dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Terus di tahun 2013 sama 14 itu full ya, 1 tahun penuh. Berarti 12 dikali 2 tahun ada 24 bulan, ditambah tadi di 2012 tuh 5 bulan. Berarti ada 29 bulan paten C. Di sini berarti 29/12 dikali dengan berapa sih amortisasi per tahunnya untuk paten C itu 90 dibagi dengan 8 tahun. Nah, ternyata di akhir tahun 2014 itu perhitungan patennya itu amortisasinya itu diakumulasi A ada 75.000, B ada 15.000, C ada 27.187,50. Terus untuk paten B sama paten C itu tadi nggak ada ini ya, nggak ada uji penurunan nilai. Berarti untuk nilai tercatatnya bisa langsung aja harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Nah, untuk paten D, tadi paten D diperoleh dengan nilai perolehannya itu 100.000 dolar ya. Di mana umur ekonomisnya itu ada 10 tahun dari soal nih, informasi A. Ini dibagi dengan 10. Tapi jangan lupa kalau misalkan di 2014 ini paten D ini baru diperolehnya tuh 1 Oktober. Artinya di 2014 amortisasinya ini nggak full 1 tahun, tapi cuma 3 bulan karena tadi dari Oktober, November, Desember. Berarti dikaliin 3 dibagi 12 aja. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung hitung aja nilai tercatat keseluruhan untuk paten. Jadi, untuk nilai tercatat hak paten Tania Corporation per 31 Desember 2014 senilai 244.936,25. Nah, jadi tadi untuk poin A, B, C udah selesai ya. Atau kalau misal untuk paten A nih teman-teman gak mau ngitung ini lagi, nggak juga nggak apa-apa, langsung aja ini dihapus. Nah, untuk paten A, karena tadi kita udah melalui serangkaian perhitungan ya, ternyata nilai terpulihkannya itu langsung aja di sini 39.623,75 juga boleh langsung ditulis aja. Karena nominal akan tetap sama. Nah, sekian untuk pembahasan soal nomor 4. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa ya.
Terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu persiapan Akang Teteh semua dalam menghadapi ujian nantinya. Jika Akang Teteh memiliki pertanyaan atau terdapat informasi yang kurang jelas, Akang Teteh bisa menghubungi kontak person yang tersedia ya. Saya Resita Amanda selaku fasilitator dan mewakili teman saya Teh Gladys Julian selaku fasilitator. Pamit undur diri. Sampai ketemu di AKT selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.